Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adin buka pintu boleh, kalau saya dia serap. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada Al-Haditsus Sabi'a Asyara, hadis yang ke-17. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus yang Allah telah meridhoinya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, dan apabila kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman, fal yurih dzabihatahu, membuat nyaman sembelihannya. Kata Imam Nawawi rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Maka ikhwan wa akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan, menetapkan untuk melakukan perbuatan baik dalam segala perkara, dalam segala perkara. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara penting di sini, yaitu yang pertama kata beliau, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. Naam.
Maka ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat perbuatan baik secara umum itu dia terkelompokkan dalam berapa bagian saja. Bagian yang pertama itu adalah al-ihsanu bainal abdi wa baina rabbih, yaitu perbuatan baik antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa Ala. Perbuatan baik kalau kita kelompokkan secara garis besar, yaitu dia terbagi menjadi berapa bagian saja. Bagian yang pertama yaitu al-ihsanu bainal abdi wa baina rabbih, yaitu perbuatan baik antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa Ala. Dan kata para ulama, ini adalah merupakan a'la maratibiddin, merupakan tingkatan agama yang paling tinggi, ya. Karena agama ini pondasi dasarnya adalah dibangun di atas prinsip berbuat baik. Prinsip apa? Berbuat baik. Hatta dakwah, mengajak manusia, itu juga prinsipnya adalah berbuat baik. Melarang orang dari yang mungkar, ya, prinsipnya juga adalah berbuat baik. Nah, di antara sekian dari perbuatan baik itu, tingkatan yang paling tertinggi dalam agama ini yang berkaitan dengan perbuatan baik adalah al-ihsanu bainal abdi wa baina rabbih, yaitu perbuatan baik antara hamba dengan Allah Jalla wa Ala. Nah, yaitu ya bagaimana dia antara Allah dengan hamba, ya dia menunaikan kewajiban-kewajiban, dia meninggalkan larangan-larangan, kemudian dia menunaikan perkara-perkara yang dianjurkan, yang sunnah, dan kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai, yang makruh, ya. Dia menghindari perkara-perkara yang syubhat untuk menjaga agamanya dan seterusnya. Ini berbuat baik antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa Ala. Dan ini tingkatan yang paling tertinggi. Yang kedua yaitu al-ihsanu bainal abdi wa bainan nas, perbuatan baik di antara sesama manusia, ya. Perbuatan baik di antara sesama manusia, ya, bagaimana dia menunaikan kewajiban-kewajiban, dia menunaikan hak-hak manusia dan seterusnya. Nah, di antara manusia itu ada orang yang kafir, ada orang yang mukmin. Ya, bagaimana dia menunaikan hak-hak mukmin, bagaimana dia menunaikan atau dia bermuamalah dengan orang kafir dan seterusnya. Dan di antara kaum mukminin itu pula ada ahli maksiat, ada orang yang baik agamanya. Bagaimana dia bermuamalah dengan mereka. Nah, begitu pula ada di antara mereka yang merupakan ahlu sunnah, ada di antara mereka yang merupakan ahlul bid'ah. Nah, bagaimana dia berbuat baik dengan mereka. Nah, ini semua, ya, pada prinsipnya adalah al-ihsanu bainal abdi wa bainan nas, berbuat baik antara manusia. Naam. Bagian yang ketiga daripada berbuat baik itu adalah bainal abdi wa bainal bahaim, perbuatan baik antara manusia dengan binatang, hewan, ya, antara manusia dengan hewan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan kepada kita tentang dua bagian, yaitu bagian berbuat baik di antara sesama manusia, dan yang kedua berbuat baik di antara manusia dan hewan. Nah, salah satu di antara perbuatan baik antara manusia adalah idza qataltum fa ahsinul qitlah. Hatta sampai pun kalau harus membunuh, maka berbuat baiklah di dalam apa? Membunuh. Kau Ustadz, bagaimana seorang itu dia berbuat baik dalam membunuh? Kok membunuh itu
di dalamnya juga ada perbuatan baik. Bukankah membunuh itu menghilangkan nyawa, perkara yang dilarang? Maka kita katakan asalnya membunuh itu adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang. Karena asalnya jiwa manusia terpelihara, darah manusia terpelihara. Tetapi dalam posisi tertentu boleh untuk ditumpahkan, dan telah berlalu ya pembahasan tentang permasalahan ini, yaitu berkaitan dengan apakah itu qisas, apakah itu rajam, apakah itu membunuh orang yang murtad, ataukah menumpahkan darah di dalam peperangan ya, dan seterusnya. Nah, ala kulli hal dalam posisi tertentu itu boleh untuk membunuh. Nah, ketika membunuh itu disuruh berbuat baik dalam membunuh. Membunuh itu disuruh berbuat baik dalam membunuh. Ya, kenapa? Ya, bagaimana caranya orang berbuat baik dalam membunuh? Ya, tidak boleh membunuh dengan cara menyiksa. Misalnya menyetrum ya, atau mutilasi ya. Nah, ini semua perkara yang dilarang dalam syariat. Karena apa? Karena dia keluar dari prinsip utama, yaitu berbuat baik ya. Nah, kenapa Anda boleh? Ya karena mutilasi itu menyiksa. Membunuh dengan setrom juga menyiksa. Ya. Ini tidak termasuk perbuatan baik dalam membunuh. Nah, padahal al-ihsan, perbuatan baik adalah merupakan tingkatan tertinggi di dalam agama. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang derajat ihsan ya, di mana Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan. Maka kata Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat engkau. Nah, ya, maka derajat yang tertinggi. Maka begitu ketika seorang dia dalam melakukan aktivitasnya, ya dia diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik. Nah, Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mewajibkan untuk melakukan perbuatan baik dalam segala perkara ya. Nah, hatta di dalam membunuh, hatta di dalam membunuh ya. Kemudian ini adalah perbuatan baik antara antara manusia, sampai perkara yang mungkin dalam pandangan manusia paling kejam sekalipun yaitu membunuh, maka di sana syariat memberikan petunjuk bahwa berbuatlah baik dalam membunuh. Nah, yang kedua yaitu bagian yang kedua yaitu berbuat baik antara manusia dan hewan. Berbuat baik antara manusia dan hewan. Nah, sampai-sampai lihat ya bagaimana perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang wanita ya, di mana dia ketika memberikan makan memberikan minum kepada wanita yang bagi ya, memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia ya. Dia berbuat baik ya. Mungkin dalam pandangan manusia kebaikan yang dia lakukan ini sepele saja, dia hanya berbuat baik kepada binatang,
Tetapi begitulah tingginya sebuah nilai perbuatan baik. Ya. Bisa jadi dengan perbuatan baik yang dalam pandangan manusia mungkin itu kecil, tapi dengan sebab itu seorang hamba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, rahimana wa rahimahallah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah mengatakan, bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ya, suatu ketika ada seekor anjing, dia berputar-putar, yutifu, dia berputar-putar, atafa yutifu, yakni berputar-putar, mengelilingi, dia tawaf, ya, berkeliling mengelilingi sebuah rakiyah, sebuah sumur. Kada-kada yaqtuluhul atas, yang dia hampir mati kehausan. Anjing itu hampir mati kehausan, putar-putar cari minum. Idra'athu baghiyatun min bagaya Bani Israel, maka dilihatlah oleh seorang baghi. Al-baghi yang dimaksudkan di sini adalah az-zaniyah. Az-zaniyah, wanita pezina. Ya. Suatu ketika wanita pezina melihat ini anjing yang berada dalam keadaan demikian. Wanita ini dari kalangan Bani Israel. Jadi kisah ini kisah yang terjadi pada kalangan Bani Israel. Maka fanaza'at muqaha, maka dia pun membuka sepatunya, fasaqathu, lalu dia mengambil air dengan sepatunya itu dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka faghufira laha bihi, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dia, mengampuni wanita tersebut, bihi, dengan sebab perbuatan baiknya itu. Subhanallah, ya. Padahal kita tahu bahwa zina a'dhamu wa akbahul jaraim ba'da syirk. Ya, kita ketahui bahwa para ulama mengatakan kepada kita perbuatan zina adalah perbuatan yang paling besar dan paling buruk, kejahatan yang paling buruk, ya, setelah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat subhanallah, ya. Ini di antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, maka dengan perbuatan baiknya itu Allah mengampuni dia. Allah mengampuni dia. Nah, subhanallah. Maka para ulama, Syekh Shalih Fauzan mengatakan kepada kita bahwa fal wajib an tuhsina ilal bahaim kama tuhsinu ilal nas. Ya, wajib berbuat baik kepada binatang sebagaimana engkau berbuat baik kepada manusia. Ya, kalau manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perbuatan baik, maka binatang pun mempunyai hak untuk mendapatkan perbuatan baik. Ya, walaupun memang kadang-kadang dalam konteks yang berbeda, ya, karena perbuatan baik kepada hewan berbeda dengan perbuatan baik kepada manusia karena kebutuhan dan kondisi yang memang berbeda, ya. Tetapi ala kulli hal di situ dianjurkan untuk berbuat baik. Jangan menyiksanya. Kalau engkau mengurungnya maka memberi dia makan, ya. Kemudian jangan disakiti kalau dipakai sebagai kendaraan. Jangan ditumpuki beban yang terlalu berat pada pundaknya ketika dipakai untuk angkut barang, ya, dan seterusnya. Hatta ketika engkau menyembelih. Hatta apa? Ketika engkau menyembelih. Ya, ketika menyembelih, ya berbuat baik. Berbuat baik dalam penyembelihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha, apabila kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam sembelihan, dalam menyembelih, ya. Ya, di antara cara-cara berbuat baik dalam menyembelih itu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata.
yaitu hendaklah dia salah seorang dari kalian dia menajamkan pisaunya, kemudian dia membuat hewan itu merasa nyaman, ya, merasa nyaman. Jadi sembelih itu dengan pisau yang tajam biar hewan itu tidak tersiksa, kemudian ya diberikan rasa nyaman. Dipotong itu dari tempat yang sekiranya cepat mati, ya, bagian leher, bagian atas kerongkongan itu yang dia bisa memutuskan, ya, urat di kerongkongan itu, ya. Nah, sehingga dengan demikian hewan itu dia akan cepat mati, ya. Dan dia dia diberikan rasa nyaman. Hewan jangan dibanting-banting dulu baru dipotong, gak nyaman, ya. Ditarik sana tarik sini, ditindih pakai kayu balok, ya. Ditindih pakai kayu balok berapa banyak, diikat sana ikat sini, kasihan, ya. Ya, hewannya menderita, ya, disakiti baru disembelih, tidak boleh. Maka di antara adab-adab menyembelih itu buat rasa nyaman semudah mungkin, ya, semudah mungkin, dengan cara yang paling gampang hewan itu bisa tidur dan bisa disembelihkan dengan cara yang paling mudah tanpa harus terlalu menyakitinya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih, ya. Ya, sampai-sampai kalau misalnya hewan itu hewan dikurung di dalam kandang, ya maka dia dikeluarkan, diberi makan dulu, kemudian kaki-kakinya dicuci, ya, dibersihkan baru dipotong. Bagian daripada berbuat baik ketika menyembelih, dan itu termasuk termasuk diantara memberikan rasa nyaman, ya. Naam. Demikian akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian sini ada beberapa faedah penting, ya. Faedah yang kita nukilkan dari syarah hadis arba'in oleh Syekh Muhsin Al-Abbad hafizana wa hafizahullah, yaitu Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsina lin Nawawi wa Ibni Rajab rahimahumullah, ya, ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya, wajibnya berbuat baik dalam segala sesuatu, ya, wajibnya berbuat baik dalam segala sesuatu sebagaimana kita telah katakan tadi, ya. Naam, ya, berbuat baik dalam sabar terhadap takdir Allah, berbuat baik dalam menyikapi takdir Allah Azza wa Jal, berbuat baik dalam bermuamalah, berbuat baik dalam bermuasyarah, dan seterusnya. Ala kulli hal, berbuat baik asalnya adalah wajib, ya. Berbuat ihsan itu wajib hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ihsan itu sendiri, ya, tergantung dari, ya, kondisi. Ya, terkadang kita melarang seseorang daripada yang mungkar, itu termasuk perbuatan baik. Terkadang memboikot seseorang, ya, memboikot ahlul bid'ah misalnya, itu juga adalah perbuatan baik, ya. Ala kulli hal, berbuat baik dalam segala urusan adalah merupakan suatu kewajiban yang terkelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu al-ihsanu bainal abdi wa rabbi wa baina rabbih, berbuat baik antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian al-ihsanu bainal abdi wa bainan nas, berbuat baik di antara hamba dan manusia, yakni sesama manusia. Yang ketiga, al-ihsan bainal abdi wa bainal bahaim, berbuat baik antara manusia dan binatang, ya, hatta kepada binatang sekalipun, sebagaimana yang telah
kita jelaskan tadi. Ala kulli hal, asalnya berbuat baik dalam segala perkara adalah wajib. Atsani, yang kedua, faedah yang kedua adalah wajibnya berbuat baik ketika membunuh. Ya, membunuh dengan cara yang paling ringan. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwa asalnya membunuh itu haram karena darah manusia itu terpelihara, ya, terjaga. Hatta darah orang kafir zimmi, orang kafir musta'man, orang kafir mu'ahad, ya, terpelihara darah mereka. Ya, walau demikian dalam kondisi tertentu maka syariat membolehkan untuk menumpahkan darah. Misalnya qisas, ya, atau misalnya rajam, atau misalnya dalam peperangan, ya, dan seterusnya. Nah, seandainya seseorang berada dalam kondisi demikian sehingga syariat, dalam posisi syariat membolehkan dia untuk membunuh, maka ahsinul qitlah, berbuat baiklah dalam membunuh. Bagaimana caranya berbuat baik dalam membunuh? Tempuhlah cara yang paling mudah, ya. Tempuhlah cara yang paling mudah untuk orang itu mati. Jadi dengan cara yang paling mudah. Tidak boleh dimutilasi, tidak boleh disetrom, tidak boleh dibunuh sedikit-sedikit, tidak boleh. Ya, dilakukan penyiksaan, tidak boleh. Ya, itu tidak ada dalam syariat, tidak ada. Maka ya, prinsip menawan dan menyiksa itu bukan prinsip Islam, bukan prinsip Islam. Nah, itu tidak dikenal dalam prinsip Islam, ya. Hatta di dalam peperangan melawan orang-orang kafir tidak didapati dalam sejarah Islam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan penawanan atau membawa para tawanan kemudian menyiksa mereka. Tidak ada. Melainkan mereka ditawan, sekedar ditawan, ya, sebagaimana seorang musuh ditawan, lalu diberikan pembinaan, ya, kalau dia mau, ya, kalau tidak, ya, kalau misalnya dia harus dibunuh, ya maka dia dibunuh dengan cara yang baik, dibunuh dengan cara yang baik, ya. Maka fa ahsinul al-qitlah, berbuat baik dalam membunuh. Tidak boleh dimutilasi, tidak boleh, apalagi dibakar, disetrom, misalnya dengan cara penyiksaan, dicabut kukunya misalnya, ya, ini perkara yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, termasuk diantaranya wajib untuk berbuat baik kepada hewan. Wajib berbuat baik kepada hewan. Sebagaimana wanita pezina dari kalangan Bani Israel, dia dimaafkan oleh Allah dengan apa? Perbuatan baik yang dia lakukan terhadap hewan. Terhadap anjing. Terhadap apa? Anjing sekalipun. Ya. Nah, ya, dengan sebab amalan yang sedikit itu di mata manusia mungkin dianggap sepele, tetapi kemudian mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah memberikan dia rahmat dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian di hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab dalam dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih. Ya, adab-adab dalam menyembelih yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, yaitu tadi, yaitu apa? Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Yaitu hendaklah menajamkan pisau dan membuat hewan itu menjadi menjadi nyaman, ya. Pisau itu ditajamkan dan hewan itu dibuat senyaman mungkin. Ini tidak boleh dibanting-banting dulu sampai dia capek, ya, atau diikat pakai balok-balok sampai hewannya sudah suak, ya, udah mau mati hewannya baru dipotong karena dijepit pakai balok terlalu banyak, ya, tidak boleh. Ya, dengan cara yang paling mudah, Bagaimana hewan itu bisa tidur dan bisa disembelih, ya, maka itu yang paling baik, ya. Saya lihat sekarang teman-teman di Jawa itu, ya, mereka buat pelatihan untuk penyembelihan kurban, ya, sapi-sapi itu. Jadi ada mereka buat semacam, ya, las dari besi pakai roda. Jadi situ sapi
dipaksakan untuk dibawa untuk masuk di situ. Setelah masuk di besi itu, ya diikat di salah satu sisinya semua, kakinya, badannya. Kemudian sisinya ini bisa bisa dimiringkan, terbanting. Nah, hewannya terbanting gitu, udah didorong roda kemana tempat mau disembelih, ya. Hanya dibawa di situ, ya sudah disembelih, ya, enak-enak, ya. Lebih praktis lagi, ya. Teman-teman di Jawa, ikhwan itu sekarang banyak yang mereka melakukan cara-cara yang paling mudah lah, ya. Ala kulli hal tidak ada ketentuan yang menjadi ketentuan wajib, tidak ada, ya. Tetapi cara yang paling mudah. Ya, kalau kita lihat adab-adab, ya, dalam penyembelihan, ya dibaringkan di atas rusuk kirinya, ya, menghadap ke arah kiblat, ya, kaki kiri itu diinjak di kepalanya biar dia nggak gerak, di tanduknya mungkin ditahan, ya, kemudian disembelih dengan cara yang paling mudah, ya. Nggak boleh potong terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah lama mati dia, tersiksa. Ada potongnya agak dekat sama tapi kalau kita pakai cara penyembelihan tradisional, ya hati-hati, karena tali yang di leher itu jangan sampai kena pisau sembelih. Kalau kena, ya talinya putus, agak repot, ya. Hewannya ngamuk, ya repot, ya. Nah, ya ala kulli hal, ya paling rapat sampai urat besar yang dua itu, urat pernapasan dan urat tenggorokan itu dipastikan harus putus, ya. Jangan belum putus, ya. Urat pernapasan bagian paling dalam itu ndak boleh belum putus. Nanti kalau misalnya di atas sini sudah putus, ya kita kira sudah, ya. Kita angkat itu pisau, ya, nanti dia mati memang, tapi dia agak lama mati. Dan kalau dia mati dalam kondisi demikian, khawatirnya dia mati sebagai bangkai, ya. Ya harus benar-benar putus seluruh urat yang ada di lehernya, itu bagian daripada berbuat baik kepada hewan. Naam, ya, naam. Wallahu a'lam bissawab. Taib ilahuna ya ikhwan, kita cuma bisa baca satu hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.